kasih-Mu. Namun ku ingin memberi, Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. amin. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu karena ku tahu ini menyenangkan hati. karena ku tahu Karena ku tahu ini menyenangkan hati. katakan karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ya, mari tepuk tangan buat anak kita yang luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, mari Bapak Ibu siapkan hatimu semua di hadapan Tuhan. Kita akan segera mendengar firman. Sebelum Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan, mari kita semua tutup mata dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami tahu sungguh sukacita Tuhan ada di sini. Pujian yang tadi kami lakukan itu bukan sekedar pujian biasa, tapi pujian yang lahir dari iman. Dan kami tahu semua yang lahir dari iman itu pasti lahirkan mujizat. Berkati kami Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama akan mendengar firman. Bapak Ibu dan Beta boleh buka dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu buka firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Oke. Amin. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, Beta undang Bapak Ibu sekali lagi, mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita menghargai firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan baca firman sama-sama. Kitab Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini Bapak Ibu Beta mau bicara tentang peranan gereja bagi kesejahteraan kota. Ya, jadi Bapak Ibu dan Beta dari awal persekutuan ini berdiri, Beta sangat percaya bahwa Tuhan itu tetapkan Bapak Ibu dan Beta untuk berdiri berdoa bagi kesejahteraan kota, betul? Sampai hari ini Bapak Ibu dan Beta tetap berdoa untuk kota. Dan itu yang ketemu mesti belajar supaya gini, ketika Bapak Ibu hari Jumat datang doa kota, Bapak Ibu yang main-main. Bapak Ibu harus paham kenapa sampai Bapak Ibu dan Beta harus benar-benar dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk terus berdiri dan berdoa bagi kesejahteraan kota. Nah itu yang ketemu belajar hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kalau Bapak Ibu dan Beta cermati, ketemu punya kehidupan hari-hari ini, kehidupan bergereja, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cermati baik-baik hari-hari ini, ada banyak sekali gini, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja yang kadang-kadang hampir tidak terselesaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat-sangat mendasar di dalam gereja, kehidupan bergereja, yang kadang-kadang kalau tidak diselesaikan itu sangat mempengaruhi kehidupan umat. Nah itu yang Bapak Ibu dan Beta harus belajar. Supaya katong mampu memahami, ternyata Tuhan itu izinkan katong ada di tengah-tengah dunia ini, tujuannya itu ada. Nah, Bapak Ibu pertanyaan begini, mengapa demikian? Ada begitu banyak sekali hal-hal di dalam gereja yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu akan menjadi pemicu begini, umat itu ya cari Tuhan sekedar Bapak Ibu. Karena tidak ada persoalan-persoalan penting yang tidak terselesaikan. Nah begini, Bapak Ibu dan Beta harus meletakkan fondasi benar dulu tentang pemahaman Bapak Ibu dan Beta tentang fungsi gereja. Amin. Persoalan di gereja, dalam gereja mau diselesaikan itu ternyata orang mesti paham
Orang harus meletakkan dasar tentang apa itu fungsi gereja yang sebenarnya. Apa peranan gereja untuk kesejahteraan kota. Nah mari beta ajak Bapak Ibu belajar. Gereja yang beta sedang mau bicarakan di tempat ini sebenarnya bukan gereja secara gedung ya. Karena kalau Bapak Ibu belajar bersama nanti kita akan kupas tuntas ayat itu. Bukan gereja tentang gedung gitu. Tetapi gereja yang sedang dibicarakan ini adalah kumpulan orang percaya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, Bapak Ibu pasti tahu begini bahwa ketika statement ayat Matius pasal 16 ayat 18 yang Bapak Ibu tadi baru baca, sebenarnya itu perkataan dari Yesus sendiri. Yesus sementara berbicara kepada Petrus, yang Bapak Ibu kalau belajar tentang kisah bahwa Petrus itu adalah murid yang dia punya karakteristik itu begini, berbeda dari semua murid-murid yang lain. Karena begini, Petrus itu dia adalah tipikal orang yang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tentang apa ya? Apa itu namanya yang kayak sanguin, apa itu apa? Melankolis, apa ya itu karakter orang. Petrus ini dia punya karakter sanguin Bapak Ibu. Jadi dia punya karakter yang begini, orangnya sangat cepat berespon. Dia sing pernah berpikir baru bicara, tapi dia bicara baru dia pikir. Kira-kira Petrus punya karakter seperti begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ikuti kisah tentang Petrus, kalau Bapak Ibu belajar di dalam kitab Injil, Bapak Ibu temui begini, Petrus itu murid yang kadang-kadang paling banyak ceroboh dalam perkataan, dalam dia punya tingkah laku. Bapak Ibu pasti ingat kan? Waktu Yesus bilang nanti ayam jantan berkokok 3 kali, dia bilang apa? Yang bisa, itu yang mungkin menyangkal Yesus. Padahal apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus. Dia orang yang bicara dengan Tuhan Yesus. Berapa kali guru kalau ketemu mengampuni? Apakah 7 kali? Dia tanya, dia jawab sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya? Itu Petrus Bapak Ibu. Nah sampai di cerita ini juga begitu. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini bicara tentang pengakuan Petrus. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapakah aku ini? Nah Bapak Ibu, ada murid-murid yang bilang bahwa Yesus itu seperti apa? Para nabi. Ada yang bilang dia itu Yeremia, apa tuh? Elia. Ada yang bilang, dan itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh para murid. Tapi begini, pada saat sampai ke Petrus keluarkan statement ini Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita. Waktu Petrus, Tuhan tanya buat dia begini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Pernah dengar cerita itu? Alkitab tulis Petrus itu, Tuhan tanya dia sampai berapa kali? 3. Kenapa Tuhan perlu tanya dia sampai ulang-ulang? Kan Tuhan tanya 1 kali, kan dia jawab kan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang ketiga kali Tuhan tanya lagi, Petrus, mengapa? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berjawab apa? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu tahu kenapa 3 kali sampai Tuhan tanya dia? Karena gini, pertanyaan pertama dan kedua, Petrus jawab. Itu dia bilang kata kasih itu bukan kasih agape. Tapi dia pakai kasih apa tuh? Kasih eros. Kasih karena hubungan saudara. Makanya Tuhan Yesus jawab, tanya dia ulang-ulang. Yesus tahu, dia ini lagi jawab. Dia bukan jawab kasih agape. Pertanyaan yang ketiga, jawaban yang ketiga, baru Petrus jawab gini, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu baru Yesus stop jawab, tanya dia. Karena apa Bapak Ibu? Ketika terakhir kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan, aku agape. Amin. Bisa Bapak Ibu paham itu? Kalau Bapak Ibu pulang ada ayat Bapak Ibu baca itu, Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan tanya Petrus ulang-ulang ya? Padahal itu dia punya kuncinya. Nah, kata mau belajar dari kisah ini. Waktu Tuhan tanya, menurut kamu, menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus bilang apa? Coba Bapak Ibu ketemu lihat ayat di atas sebelum Bapak Ibu baca. Ayat 15, Bapak Ibu perhatikan ayat 15 mulai dari ayat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang
di surga. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, Simon atau Petrus atau Kefas itu nama orang yang sama. Kalau Bapak Ibu dengar kata itu, Bapak Ibu harus tahu bahwa Simon Petrus itu punama itu Kefas. Dia juga punama itu Simon. Tuhan Yesus yang kasih nama dia Petrus. Tapi dia nama sebenarnya itu Simon atau Kefas. Tapi waktu dia ketemu Yesus, Yesus ganti nama. Namanya Petrus. Nah mari lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu kata Petrus, Bapak Ibu pasti tahu Petrus itu artinya apa? Petrus itu artinya? Iya, batu karang kan? Petra. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata Petra, batu karang. Oke? Jadi Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa hari ini beta bilang kita mau belajar tentang peranan gereja bagi kesejahteraan kota. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang buat Petrus, bukan manusia yang berkata, tetapi Tuhan yang menyampaikan, Bapa di surga yang menyampaikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu, ternyata begini Bapak Ibu, Tuhan bilang buat Petrus ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Bapak Ibu lihat kata itu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ternyata Bapak Ibu, jemaat Tuhan itu dibangun itu pada prinsipnya di atas kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Jadi jemaat yang dibangun pada waktu Yesus mengeluarkan statement itu bahwa Petrus engkau adalah batu karang, dan di atas jemaat, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Tuhan lagi bilang buat Petrus begini, Tuhan akan pakai dia untuk membangun jemaat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, landasan fondasi untuk membangun jemaat Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Bisa? Bapak Ibu bisa paham itu? Jadi ternyata gereja itu dibangun dengan fondasinya adalah Yesus sendiri. Oke, gereja tidak dibangun dengan doktrin ya Bapak Ibu, dengan itu. Gereja tidak dibangun dengan doktrin. Gereja dibangun dengan fondasi basic adalah Yesus sendiri. Karena dia yang berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Nah Bapak Ibu, kata jemaat yang dipakai di dalam Alkitab Bapak Ibu itu sebenarnya diambil dari kata Yunani begini Bapak Ibu, eklesia. Ya, kata eklesia, Bapak Ibu pernah dengar kata eklesia? Ya. Gereja dikatakan eklesia Bapak Ibu. Jadi eklesia terdiri dari dua suku kata, ek dan kaleo Bapak Ibu ya. Jadi eklesia itu artinya gereja, adalah jemaat. Makanya tadi beta bilang di awal, beta bicara hari ini tentang peranan gereja bagi kesejahteraan kota. Beta tidak bicara dalam kapasitas gereja secara gedung. Tapi beta sedang berbicara tentang eklesia, tentang jemaat yang Yesus bangun di atas fondasi dia punya diri sendiri. Ya, itu yang beta harus bicara. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita lihat apakah eklesia. Tadi beta bilang Tuhan bangun jemaat di atas fondasi yaitu dia sendiri. Kristus adalah fondasi gereja, dan jemaat Tuhan yang Kristus bangun itu adalah eklesia. Eklesia punya pengertian begini Bapak Ibu, orang-orang yang dipanggil keluar. Amin. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar. Kemudian yang kedua, pengertian eklesia yang kedua begini Bapak Ibu. Eklesia itu punya arti orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata eklesia, Bapak Ibu dengar kata gereja, Bapak Ibu dengar kata jemaat Tuhan, itu punya arti seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang, kumpulan orang yang dipanggil untuk keluar. Kumpulan orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Lalu yang berikut Bapak Ibu, eklesia punya pengertian berikut begini. Kumpulan orang-orang percaya yang melakukan persidangan. Bisa? Bapak Ibu sudah tahu fungsi gereja ya, kalau begitu ya. Jadi fungsi gereja itu ada yang tadi beta bilang 3 itu.
Pertama, dipanggil untuk keluar. Yang kedua, diperintahkan untuk keluar. Lalu yang ketiga apa? Melakukan persidangan. Bisa? Oke. Hari ini katong bergereja, tapi kadang-kadang katong yang paham tentang fungsi gereja itu apa ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu dari dia punya kata dasar, dia punya teks asli, tulisan yang dipakai eklesia. Kalau Bapak Ibu dengar gereja, itu sudah bicara tentang kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk keluar. Kalau Bapak Ibu dengar dengan jemaat, Bapak Ibu dengar tentang gereja, Bapak Ibu sudah punya pemahaman itu orang-orang yang diperintahkan keluar. Orang-orang yang punya tugas bersidang. Nah sekarang pertanyaannya, dipanggil keluar untuk apa? Diperintahkan keluar untuk apa? Bapak Ibu dipanggil keluar untuk apa? Untuk memberitakan Injil kebenaran. Amin. Jadi eklesias yang punya tugas duduk manis di dalam gereja, Bapak Ibu. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan Injil kebenaran itu eklesia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, ada dua hal penting yang kita akan belajar tentang peranan gereja untuk kesejahteraan kota. Ya, jadi ada dua hal penting yang Bapak Ibu mesti simak baik-baik. Kita mau Bapak Ibu perhatikan ini pengajaran, karena pengajaran ini sangat penting, akan sangat berguna bagi kita punya kehidupan bergereja. Karena kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu tidak paham, Bapak Ibu akhirnya asal-asalan Bapak Ibu bergereja saja. Karena Bapak Ibu sih yang mengerti tentang apa itu gereja yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar dari 2 poin. Desain Allah dari awal untuk gereja. Jadi Allah sebenarnya mendesain gereja itu dari awal, itu sudah ada, dia punya desain Bapak Ibu. Gereja tidak dibangun tadi beta bilang dengan doktrin. Tapi desain awal gereja itu ada 2 yang beta mau share untuk Bapak Ibu di saat sore hari ini. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu, gereja tidak dipanggil untuk berkumpul di dalam gedung saja. Amin, bisa? Gereja tidak didesain, gereja itu tidak dipanggil begini untuk katong tuh ada terkungkung di dalam gedung gereja Bapak Ibu. Ingat itu ya Bapak Ibu. So ketika Bapak Ibu kembali dari tempat ini, Bapak Ibu sudah mesti meletakkan Bapak Ibu punya pemahaman benar tentang orang bergereja itu apa. Eklesia tidak pernah dipanggil untuk ada di dalam gedung gereja. Ingat ya, Bapak Ibu dan beta ada di dalam satu kumpulan sinode, kumpulan gereja-gereja tertentu. Itu sebenarnya tujuannya cuma satu, diperlengkapi dengan dasar firman Allah, lalu keluar untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Ingat ya, ketum punya fungsi, tadi beta bilang eklesia tidak dipanggil untuk ada dalam kumpulan di dalam gereja. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari dan detik ini bergereja, lalu Bapak Ibu cuma punya pemahaman yang pergi memberitakan Injil cuma pendeta, cuma majelis, cuma diaken, cuma hamba-hamba Tuhan, salah. Bapak Ibu dan beta adalah gereja, katakan amin. Bilang buat diri, kasih tahu buat diri sendiri, beta adalah gereja. Bapak Ibu bilang, beta adalah gereja. Amin. Ya, oke Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat itu baik-baik, kita ini gereja Bapak Ibu. Gereja tidak didesain Tuhan untuk begini, hanya datang beribadah, dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah keluar memberitakan firman. Ingat itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan beta ada di dalam satu persekutuan, ada di dalam sinode gereja tertentu, ada di dalam gedung gereja. Tujuan untuk diperlengkapi dengan firman. Bapak Ibu dididik, lalu diperlengkapi dengan firman. Setelah itu keluar membawa pesan Tuhan untuk orang di luar sana. Yang setuju dengan beta, Bapak Ibu tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi itu inti desain Tuhan untuk gereja dari awal seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, desain Tuhan untuk gereja. Dari awal Tuhan mendesain gereja adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta dipanggil dengan untuk melakukan begini Bapak Ibu, persidangan. Tadi kan Bapak Ibu dengar kalimat itu kan? Pengertian eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya yang melakukan persidangan. Jadi kedua, tujuan Tuhan panggil Bapak Ibu dan beta begini, untuk melakukan persidangan. Nah, apa maksudnya kalimat itu? Nah, coba tolong buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 39. Bapak Ibu buka Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-39.
Oke. Sudah dapat ayat itu? Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dengan sidang rakyat yang sah. Amin. Amin. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-39 itu Alkitab bilang apa begini? Dan jika ada sesuatu Ya. Ada sesuatu Tolong baca yang ulang. lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ya. Segala sesuatu yang dikehendaki harus diselesaikan di dalam sidang rakyat yang sah. Sah. Oke? Jadi ternyata begini, Tuhan panggil Bapak Ibu dan Beta sebagai gereja. Tugas kedua yang katong punya adalah melakukan persidangan. Bukan Bapak Ibu dan Beta duduk manis. Katong punya tanggung jawab untuk melakukan persidangan. Untuk apa melakukan persidangan? Menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam berjemaat. Katakan amin. Bapak Ibu kalau dengar statement ini pasti berpikir, itu kan persidangan-persidangan tuh ya palingan nanti persidangan-persidangan hamba-hamba Tuhan, persidangan jemaat itu dilakukan dalam berapa? 1 tahun 1 kali? 5 tahun sekali, ataupun ada persidangan-persidangan yang apa di gereja yang katong harus 1 tahun sekali. Bapak Ibu, ternyata katong baru belajar dan katong baru paham ternyata eklesia itu adalah punya tugas pokok itu melakukan persidangan. Jadi Bapak Ibu dan Beta yang melakukan persidangan. Kapan melakukannya? Alkitab saya tulis kapan kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi begini, dia punya inti. Tugas Bapak Ibu dan Beta sebagai eklesia, gereja, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk melakukan persidangan adalah begini. Melihat persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Katakan amin. Amin. Itu bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab hamba Tuhan, pendeta, sekali lagi Bapak Ibu. Itu bukan tanggung jawab majelis. Itu tanggung jawab gereja. Bapak Ibu dan Beta adalah gereja. Oke? Nah ini yang katong akan bahas dia Bapak Ibu. Tadi Beta bilang di awal, katong kalau cermati, katong punya kehidupan bergereja hari-hari ini, banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Karena orang tidak punya pemahaman benar tentang bergereja. Orang tidak punya pemahaman tentang siapa itu gereja. Makanya orang pada saat ada persoalan terjadi di tengah umat, orang cuma berharap nanti pendeta datang menyelesaikan, nanti majelis datang menyelesaikan, hamba Tuhan datang menyelesaikan. Padahal Bapak Ibu, Tuhan dari awal panggil Bapak Ibu dan Beta, tugasnya adalah keluar untuk melakukan persidangan, pecahkan persoalan-persoalan di dalam umat, lalu Bapak Ibu kasih solusi. Katakan amin. Amin. Bisa? Ya. Ingat deh, dengar ini baik-baik, lalu pulang di gereja masing-masing. Jangan bikin pusing Bapak Pendeta, jangan bikin pusing Ibu Pendeta, jangan bikin pusing hamba-hamba Tuhan, jangan bikin pusing majelis. Karena ternyata Tuhan panggil Bapak Ibu dan Beta itu eklesia, gereja. Keluar, lalu bikin persidangan. Cermati di sekitar Bapak Ibu. Oh, ada jemaat yang dia punya masalah ini. Mari, bagaimana bisa katong bantu? Doakan dia. Itu persoalan-persoalan yang harus terselesaikan oleh gereja. Nah, Bapak Ibu dan Beta punya pemahaman harus dibangun sedemikian rupa. Sehingga begini, waktu katong bergereja, katong sadar begini, kita ini adalah eklesia. Orang-orang, kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk melakukan persidangan. Bapak Ibu dan Beta tidak duduk manis kalau tetanggamu masih mabuk sampai hari ini. Bapak Ibu dan Beta tidak duduk manis kalau mungkin Bapak Ibu punya tetangga, mungkin dia lagi dalam keadaan menderita sampai hari ini. Ya, karena persoalan gereja terselesaikan bukan karena hamba-hamba Tuhan itu yang turun-turun langsung. Sebagai gereja, Bapak Ibu punya kepekaan itu. Bisa? Sampai di sini Bapak Ibu semua bisa mengerti? Iya. Jadi ternyata ada kasus-kasus itu yang katong harus pecahkan lewat lewat persidangan. Kisah Para Rasul 19 ayat 39 tadi. Nah, mari katong lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang berikut. Ternyata gini Bapak Ibu. Tadi Beta bilang katorang ini gereja yang dipanggil untuk memberkati kota. Bapak Ibu harus tahu, di setiap kota yang Tuhan Yesus taruh Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu berada sampai hari ini, ternyata ada tanggung jawab. Tuhan yang mungkin taruh Ibu Dian untuk ada di Jakarta karena tidak ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Nah, itu yang Beta bilang, katong harus pecahkan persoalan. Kehadiran eklesia adalah memberi solusi.
Nah, coba Bapak Ibu, ini persoalan yang beta mau bahas hari ini, untuk bagaimana Bapak Ibu dikasih gambaran tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi gereja yang memberkati kota. Coba tolong baca Yeremia pasal 29 ayat 7. Ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Katakan amin. Ya. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati tadi, beta bilang begini, realita bergereja ternyata begini, ada banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Karena katong fungsi, katong tidak berfungsi baik. Bagaimana berfungsi baik? Bapak Ibu saya yang diajar tentang Bapak Ibu punya jati diri sebagai eklesia. Sehingga selama ini katong bergereja jadi Kristen, tapi katong sing paham bahwa ternyata katong ini yang dikasih tanggung jawab keluar untuk memecahkan persoalan. Nah, tapi hari ini beta percaya ketika Bapak Ibu dengar firman ini, Bapak Ibu punya cara berpikir mulai berubah. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu kembali, Bapak Ibu pulang. Dimanapun Tuhan taruh Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi kota itu. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Coba tolong katong lihat kata-kata itu. Usahakanlah, kata itu diambil dari kata Ibrani Bapak Ibu, daras. Daras, pakai tulisan H di belakang. Tulis biasa tapi H di belakang. Daras. Daras. Bapak Ibu, kata daras punya pengertian begini. Cari tahu ada masalah apa di kotamu. Bisa? Jadi ini persoalan-persoalan kota yang Bapak Ibu dan beta harus selesaikan bersama. Cari tahu ada masalah apa yang terjadi di kotamu. Bisa? Beta kasih contoh. Bapak Ibu dan beta kan setiap hari berdoa. Hari Jumat katong punya doa khusus, doa kota. Bapak Ibu pasti tahu Ambon sekarang katong lagi bergumul banyak dengan apa? Judi. Togel meningkat Ini orang yang nonton katong siaran langsung dia bilang, kenapa harus larang togel? Togel judi. Kemarin ikuti pengajaran tentang judi, pasti Bapak Ibu tahu. Ya. Jadi cari tahu persoalan apa yang sementara terjadi di kota. Kalau Bapak Ibu hidup di kota yang punya persoalan mungkin tingkat persinahan tinggi, itu persoalan, itu masalah yang harus cari tahu. Itu daras. Bisa? Yang berikut gini Bapak Ibu, kata daras punya pengertian berikut. Setelah cari tahu, Bapak Ibu dan beta harus pertanyakan kontribusi apa yang kita harus bikin for kota. Itu daras pengertian. Jadi Bapak Ibu jadi warga kota, Bapak Ibu dan beta bukan sekedar begini, ada di kota Ambon, ada di Jakarta, ada di Papua. Sudahlah, katong hidup begini saja. Sehingga ada satu ketika Bapak Ibu dan beta akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Karena Bapak Ibu dan beta adalah eklesia. Bapak Ibu dan beta adalah gereja yang dipanggil keluar, kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar. Makanya kalau katong semua punya fungsi benar, beta rasa kota sejahtera, katakan amin. Betul toh? Kalau Bapak Ibu sebagai warga gereja mulai tahu posisi, Bapak Ibu sebagai warga gereja mulai paham, oh ternyata beta harus daras. Beta harus mengusahakan kesejahteraan kota. Beta harus cari tahu masalah apa yang perlu beta gumuli dalam kota. Lalu setelah beta tahu masalah itu, beta harus tanya, bagaimana beta punya kontribusi untuk kota ini. Sudah? Lalu berikut begini Bapak Ibu, yang berikut. Daras punya pengertian berikut begini. Setelah Bapak Ibu cari tahu, Bapak Ibu pertanyakan, kerjakan. Kerjakan apa yang Bapak Ibu tahu tentang persoalan yang terjadi di kota itu. Bapak Ibu kalau sampai di sini Bapak Ibu berpikir, katong ini siapa lah, katong mau kerjakan punya kontribusi atas kota. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini cara berpikir yang keliru. Tuhan taruh Bapak Ibu dan beta di kota, itu Tuhan sudah tahu kapasitas. Amin. Bapak Ibu mungkin saya harus datang ke kantor gubernur lah, Bapak Ibu tanya Pak Gubernur, kontribusi apa yang beta harus bisa bantu. Sementara Bapak Ibu dan beta, ibu-ibu cuma ibu-ibu rumah tangga.
Pak Gubernur bilang, lalu mau bisa bantu apa? Ali ibu rumah tangga. Ya, pulang sudah urus keluarga saja. Tapi yang dimaksudkan begini, cari tahu itu begini. Bapak Ibu punya, Tuhan kasih kesempatan gini. Bapak Ibu harus tahu masalah itu lalu doakan masalah itu. Amin. Bapak Ibu kan mau berfungsi, saya mungkin semua yang Bapak Ibu harus ke kantor gubernur, Bapak Ibu harus ke kantor DPR untuk menyatakan aspirasi rakyat. Tuhan seutus orang-orang hebat seperti itu. Ya. Ya, ada Usi Amel, Mama Oke. Dorang punya kapasitas ada di DPR. Amin. Ada ibu-ibu Polwan punya kapasitas untuk ada di Polda, ada di Polres. Yes. Lah katanya ibu rumah tangga, ya duduk di rumah, goreng ikan sambil berdoa untuk kota. Bisa? Amin. Masih paham sampai sini? Iya. Yang daras maksud itu begitu. Cari tahu masalah itu, lalu pertanyakan kontribusi apa yang kita harus berikan buat kota. Kalau katong punya kemampuan sebatas ibu rumah tangga, ya doakan. Amin, amin. Amin. Itu saja. Lalu yang Bapak Ibu kerjakan ya doakan. Bapak Ibu punya tugas tanggung jawab itu. Bapak Ibu yang bisa berfungsi, Bapak Ibu ingat ya, Tuhan itu taruh Bapak Ibu dan beta di suatu tempat itu Tuhan sudah tahu. Makanya berfungsilah dengan baik. Amin. Jangan hadir di mana-mana, ada di kantor itu sampai pensiun tidak berfungsi. Tuhan akan tanya selama Tuhan taruh kau bertugas ada di kantor sampai puluhan tahun. Orang bisa lihat apa dari kau punya hidup. Kau punya kontribusi apa atas kota? Sing ada. Coba ingat kalau Bapak Ibu ada di kantor lalu Bapak Ibu tiba-tiba, mari ketemu berdoa untuk kota, ketemu berdoa untuk Pak Wali Kota, ketemu berdoa untuk Pak Gubernur. Itu Bapak Ibu sudah berkontribusi itu. Amin. Sekalipun Bapak Ibu yang menjangkau sampai ke tempat-tempat itu. Itu yang dimaksud dengan daras. Oke? Usahakanlah yang ada di Yeremia pasal 29 ayat 7. Lalu Bapak Ibu perhatikan kata itu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bapak Ibu kata kesejahteraan diambil dari kata Ibrani Shalom. 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 Ya, tulisannya SH. Jadi Shalom. Yang betulnya Shalom bukan Shalom. Shalom. Ya, SH. Shalom. Bukan Shalom. Jadi belajar betul supaya dalam Bapak Ibu punya pengucapan juga benar, amin. Shalom. Bukan Shalom. Tidak. Ada kan? Selama ini kan kata selalu bilang Shalom Bapak Ibu. Salah. Shalom. Itu kata Ibrani. Nah, Shalom punya arti Bapak Ibu gini. Ingat kata Shalom itu bukan sekedar damai sejahtera. Ya. Tapi kata Shalom punya pengertian begini Bapak Ibu. Usahakan kesejahteraan kota dalam bidang kesehatan. Tidak? Usahakan kesejahteraan kota dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita belajar. Kata Shalom yang Bapak Ibu ucap setiap hari itu sebenarnya itu bukan sekedar kata damai sejahtera turun atasmu, tapi dia punya pengertian usahakan kesejahteraan. Mulai dari bidang apa pertama? Kesehatan, politik, ekonomi, pendidikan. 4. Pertanyaan begini, katong ini bagaimana caranya katong bisa mengusahakan kesejahteraan di bidang bidang ini? Sementara katong cuma orang biasa. Bapak Ibu ingat, tadi beta bilang di awal. Tuhan itu tempatkan orang-orang hebat itu dalam bidang-bidang ini. Amin. Jadi semua bidang yang ada di dalam kata Shalom itu sebenarnya Tuhan sutaruh eklesia di situ. Amin. Tuhan sutaruh. Cuma katong yang berfungsi karena katong yang belajar. Betul? Nah, waktu katong belajar gali ayat ini, katong baru tahu ternyata kata Shalom. Waktu katong bilang Shalom, usahakan sebagai gereja, sebagai eklesia, usahakan kesejahteraan. Bapak Ibu yang ada di kantor kesehatan, usahakan kesejahteraan, kesehatan. Ya, Ibu Suster, Sil. Ya, ada Mama Sil. Berfungsi baik di rumah sakit kan?
Itu bagian dari mengusahakan Kesejahteraan. kesejahteraan di bidang kesehatan. Saya mungkin beta harus pergi di rumah sakit mengusahakan kesejahteraan karena kapasitas beta bukan di situ. Makanya tadi beta bilang Tuhan tempatan eklesia, Tuhan tempatkan gereja ada di tengah-tengah semua kehidupan, aspek kehidupan, di semua bidang yang Bapak Ibu jalani. Tujuannya adalah mengusahakan kesejahteraan di bidang masing-masing. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di kantor dewan, Bapak Ibu usahakan kesejahteraan politik, ya, amin. Amin. Iya kan, berfungsi kan. Jadi Bapak Ibu yang ada di anggota dewan, Bapak Ibu yang jadi Bapak dewan, Ibu dewan, ataupun yang jadi pegawai di dewan, usahakan kesejahteraan di dalam bidang politik. Ya, Bapak Ibu sebagai eklesia, sebagai gereja yang Tuhan taruh, Bapak Ibu ada di dewan. Bagaimana Bapak Ibu berdiri untuk menyatakan kebenaran di situ? Berfungsi maksudnya. Oke? Bapak Ibu yang ada di bidang pendidikan, Bapak Ibu guru, Bapak dosen, Ibu dosen, usahakan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Ingat dong kata shalom nih, jadi Bapak Ibu semua ngerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu bilang shalom, Bapak Ibu yang berfungsi baik, dia bilang shalom. Shalom itu ucapan damai sejahtera. Damai sejahtera dilepaskan atas orang yang ketong datang tuh. Tapi selain itu dia punya pengertian berikutnya, usahakan kesejahteraan atas bidang yang tadi beta bilang. Kalau dalam teks itu dia bilang begitu. Oke, bisa Bapak Ibu? Amin. Lalu Bapak Ibu yang ada di bidang apa lain? Pertahanan, keamanan. Bisa jadi Alkitab saya tulis semua di sini. Tapi akan pun tujuan tuh begini, di mana saja Tuhan taruh berfungsilah dengan baik. Amin. Dan lain-lain. Bapak Ibu ada di bagian keamanan. Bapak Ibu orang-orang Bapak polisi, Ibu polisi. Bapak Ibu berfungsi. Gitu ya, jadi polisi yang takut Tuhan. Jadi polwan yang takut Tuhan. Supaya supaya kota sejahtera maksudnya. Gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu yang lakukan itu, bagaimana Bapak Ibu sebagai eklesia bisa berfungsi? Bergereja tapi Bapak Ibu yang pada tahu fungsi. Amin. Sudah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat ini Bapak Ibu, kata belajar bahwa ternyata Bapak Ibu dan beta adalah eklesia yang dipanggil Tuhan untuk melakukan persidangan. Persidangan yang dilakukan adalah memecahkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam gereja. Salah satu yang tadi beta bilang, Yeremia tadi, ya. Yeremia pasal ayat 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Nah, mari Bapak Ibu kita jelaskan kata kamu dibuang. Bapak Ibu, kata buang itu kata yang enak. Kata buang itu kata yang enak. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bilang apa dengan kata itu? Kata buang itu diambil dari kata Ibrani galah. Jadi Tuhan bilang begini, kamu harus mengusahakan, kamu harus daras, kamu harus benar-benar cari tahu persoalan apa yang terjadi di kota. Kamu harus punya pertanyakan kontribusi apa yang kamu harus kasih, lalu kerjakan apa yang menjadi bagian kamu. Lalu kamu itu harus usahakan kesejahteraan atas bidang-bidang yang tadi beta bilang, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Lalu kata galah, Bapak Ibu, galah pakai haba tulis biasa, galah biasa. Ya, galah punya pengertian begini Bapak Ibu. Tempat di mana kamu aku pindahkan, aku taruh. Bisa? Tempat di mana kamu aku pindahkan atau aku taruh, aku tempatkan maksudnya. Ya, jadi tadi yang beta bilang. Jadi waktu Alkitab bilang di dalam kitab Yeremia tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Waktu Tuhan taruh Bapak Ibu di mana saja, Tuhan tempatkan Bapak Ibu di mana saja, berfungsilah dengan baik. Amin Bapak Ibu. Nah kalau semua warga kota berfungsi baik,
Bapak Ibu, beta rasa kota sejahtera, betul gak sih? Iya toh, kota sejahtera. Beta rasa begini, orang yang mau pancuri, orang susah yang pancuri. Orang yang mau pasang togel tiap hari, saya pasang togel lagi. Karena apa? Semua gereja Tuhan, eklesia itu berfungsi dengan baik. Amin. Ingat Tuhan semua datang Bapak Ibu. Katong sing usah terlalu urus siapa yang paling benar, doktrin mana yang paling hebat. Bapak Ibu tidak dipanggil untuk itu. Bapak Ibu dan beta yang dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk Bapak Ibu dan beta memperdebatkan tentang gereja A lebih benar dari gereja B. Makanya beta bilang ikut persekutuan ini Bapak Ibu sudah punya pemahaman begini, bahwa tidak ada gereja yang ya Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu dan beta ikut gereja ini, Bapak Ibu dan beta ikut persekutuan ini tidak ada punya pemahaman seperti gini. Katong ini lebih benar dari orang. Katakan amin. Amin. Buang jauh-jauh Bapak Ibu punya pemahaman itu. Bapak Ibu dan beta tidak dipanggil untuk doktrin gereja. Ingat ini sekali, beta tegaskan ini. Katong semua dipanggil itu sebagai eklesia. Keluar untuk memberitakan Injil. Datang di persekutuan, datang di gereja cuma diperlengkapi dengan firman saja. Dididik dengan firman Allah. Lalu pergi keluar berfungsi untuk gereja masing-masing. Amin. Makanya persekutuan ini dari awal dibangunkan punya pemahaman begitu kan? Kata orang tidak punya gereja. Katong ini adalah kumpulan eklesia, kumpulan orang-orang percaya yang datang diperlengkapi dengan firman Allah, lalu keluar menyampaikan kebenaran for orang-orang di luar sana. Amin. Ya kalau Bapak Ibu datang gereja ini, beta berharap buang sekali Bapak Ibu punya doktrin-doktrin yang salah. Bapak Ibu saya bisa bilang bahwa katong gereja lebih benar dari siapapun. Saya nggak ada. Waktu Bapak Ibu merasa Bapak Ibu gereja lebih benar, Bapak Ibu salah. Sebab dari awal fungsi Tuhan panggil gereja saja, Tuhan sudah meletakkan dasar bahwa Bapak Ibu dan beta adalah orang yang keluar. Yesus Kristus itu fondasi, dasar gereja dibangun. Lalu Bapak Ibu harus berfungsi dengan baik. Amin. Bisa? Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Amin. Beta percaya Bapak Ibu dan beta akan berfungsi. Beta tutup dengan statement ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta dipanggil Tuhan. Itu punya identitas. Bapak Ibu punya identitas. Identitas kita itu ada di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Itu identitas, identity orang percaya, identity eklesia. Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Oke? Lihat itu Bapak Ibu? Ya, itu identity eklesia. Bapak Ibu boleh kasih status itu. Amin. Supaya orang di luar sana gereja tahu bahwa katong punya identitas. Oke? Bapak Ibu dan beta, identitas kita sebagai eklesia itu adalah pertama itu apa? Garam. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Garam punya fungsi pasti Bapak Ibu tahu ya? Memberi rasa, mengawetkan. Terus apa lagi? Ya, memberi rasa. Jadi identitas katong itu garam. Ingat, kalau Bapak Ibu punya identitas garam, Bapak Ibu dan beta sering boleh lalu berkumpul di dalam gedung gereja. Karena kalau garam ketemu garam, itu pasti darah tinggi. Iya toh? Ya. Lah mau berfungsi apa kalau garam ketemu garam? Darah tinggi naik. Garam itu bisa berfungsi waktu Bapak Ibu keluar di tempat yang tawar. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat yang asin sama-sama, mau menginjil orang di dalam gereja susah. Bapak Ibu berbicara satu ayat, dia bilang, oh si baru lahir saja kata. Kata ini sepotong pusat dari ayat dengan ayat itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan beta adalah garam, memberi rasa. Bapak Ibu tabur garam bareng 1 ton di laut juga tidak efek. Jadi jangan buang-buang tenaga. Mau berfungsi itu maksudnya begini, berfungsi di tempat yang benar. Amin. Pergi di orang-orang yang lagi terhilang. Orang Kristen tapi dia lagi terhilang. Maksudnya apa? Dia susah masuk gereja barang 1 tahun begitu. Itu dia lagi terhilang. Dia lagi tawar. Tapi berfungsi di situ. Begitu ya? Orang punya pemahaman kata mau pergi menginjil tuh dia orang-orang yang seiman. Orang seiman juga Bapak perlu menginjil karena apa? Ada orang lagi tawar. Itu katong punya identitas katong sebagai eklesia. Lalu yang berikut terang.
memberi dampak. Ya, Bapak Ibu memberi dampak, memberi pengaruh. Jadi Bapak Ibu adalah terang. Terang ketemu terang silau. Bapak Ibu kalau jadi terang, lalu Bapak Ibu ketemu terang, silomen. Jadi kalau terang bisa berfungsi waktu ada di gelap. Jadi beta tutup Bapak Ibu, ingat bahwa gereja itu adalah orang-orang yang memang benar-benar punya pengaruh dan hidup memberi pengaruh. Katakan amin. Amin. Gereja eklesia, dia punya identitas, identity eklesia adalah garam dan terang dunia. Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16. Ingat itu sampai Tuhan datang ya. Oke. Lalu keluar berfungsi dengan baik. Jadilah garam, jadilah terang. Gereja atau eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya yang punya hidup berpengaruh dan harus mempengaruhi orang lain. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Beta selesai Bapak Ibu. Firman Tuhan sampai di sini. Mari berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan yang maha. Sudah Bapak Ibu semua mengerti? Amin.